Yang menganggap Yesus itu Tuhan, bagi Unitarian Anda sesat, menuhankan Yesus, masuk neraka. Hebatnya apa? Di mana yang dikatakan yang demikian di dalam satu tubuh Kristus? Jangan memfitnah, Ustaz. Oh, bukan memfitnah, ada videonya. Tapi jangan kayak kemarin, Bang, ya. Tidak ada presiden selain Prabowo, ya. Udah ngerti kan? Gitu. Tidak ada presiden selain Prabowo, ya kan gitu ya. Silakan, Bang, kita yang lain gitu yang kita bahas. Kristen ajaran sengketa. Iya, Bang. Saya mau tanya aja, Ustaz. Kristen ajaran sengketa, di mana sengketanya ini ajaran Kristen ini? Bang, udah 2025 tahun sengketanya nggak selesai, Bang. Contohnya satu, ya. Sewaktu mereka konsili dulu ya di tahun 325, banyak ya sekte-sekte Kristen yang muncul. Ada yang berpaham Tritunggal, ada yang berpaham oneness, ada yang berpaham Unitarian, ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, ada yang mengatakan Yesus utusan, bukan Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu ya memang utusan Tuhan ya, tapi dia juga dituhankan gitu. Nggak jelas semua, Bang, dari dulu. Mana yang betul gitu? Bingung, sengketanya saya nggak selesai gitu. Jadi kalau kayak gitu itu sengketa. Sengketa itu mana yang benar? Ya Tuhan atau bukan? Coba. Itulah kehebatan Tuhan dari kepercayaan iman Kristen. Itu bukan kehebatan, Bang. Itu masalah dalam Kristen. Itu tidak jadi permasalahan, Pak Ustadz, karena tetap satu tubuh Kristus. Loh, kayak gimana nggak jadi masalah, Bang? Anda yang menuhankan Yesus sama Unitarian, Anda dianggap sesat, masuk neraka. Kayak gimana? Anda yang menganggap Yesus itu Tuhan, bagi Unitarian Anda sesat, menuhankan Yesus, masuk neraka. Hebatnya apa? Masalah itu. Aduh. Iya. Maka di mana dinyatakan di dalam Alkitab yang seperti itu? Ya iya, kalian dianggap bidat. Yang Tritunggal dianggap bidat. Tidak. Saya menanggapi apa yang Pak Ustadz katakan. Di mana yang dikatakan yang demikian di dalam satu tubuh Kristus? Iya, kalian dianggap bidat oleh Unitarian karena Yesus itu bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan gitu. Makanya seperti paham Edis tuh, dia kan Unitarian tuh. Dia menganggap Tritunggal apa? Bidat, sesat. Macam mana, Abang ini? Edis tidak pernah menyatakan Tritunggal itu bidat dan sesat. Kenapa? Ya iya kalau Bang. Edis. Kalau Edis. Bentar. Kalau dinyatakan oleh Edis ya kabur ya donatur. Kristen pada hilang viewernya. Nggak mungkin lah Edis mau mengatakan kalian Tritunggal bidat, nggak mungkin. Tapi dia pasti mengatakan dengan cara yang lain. Apa contohnya? Kata Edis, bagi Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya itu adalah orang gila, kata Edis. Sini saya yang mengatakan Yesus itu punya Tuhan, kata Edis. Itu aja udah nggak ngerti kalian gitu. Seperti itu, jangan memfitnah, Ustaz. Oh, bukan memfitnah, ada videonya. Edis mengatakan bagi Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Oh, ada ya. Sabar ya. Aduh. Ntar ya, Bang ya, saya buka TikTok dulu di HP satunya. Edis. Nih ya, dengarkan ya. Oke, dengarkan nih. Tadi ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Nih. Ya. Ngomongin
Yesus gak punya Tuhan berarti dia gila. Sekali lagi. Banyak orang Kristen gak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus gak punya Tuhan berarti dia gila. Nah, tuh ya. Oke, stop. Dah. Banyak orang Kristen tidak berani mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya, kalau Kristen yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, itu Kristen gila. Tuh. Abang, saya mau tanya, abang kalau gitu, menurut abang Yesus punya Tuhan atau tidak? Yesus itu mempunyai Bapa. Iya, dia punya Tuhan atau tidak? Saya tahu dia punya Bapa, tapi dia punya Tuhan atau tidak? Dia mempunyai Bapa yang kekal. Iya, saya tahu. Yang saya permasalahkan perkataan Edis tadi. Anda mengakui nggak Yesus punya Tuhan? Definisi Tuhan itu apa, Ustadz? Itu dulu. Nanti definisinya kita bahas. Ya sudah, saya tanya Ustadz dulu. Nanti definisi Tuhan itu banyak gitu, banyak sesuai KBBI aja kita bahas, oke? Yang saya tanyakan pertanyaan Edis, jangan kemana-mana dulu. Iya, dia Yesus punya Tuhan. Itulah Bapaknya yang harus dia. Bapak itu yang menyatakan kepada dia sesuai dengan oke, Bang. Oke. Berarti Anda samakan dengan Edis gitu kan gitu. Bagi Kristen Tritunggal Anda bidat. Ya, gitu aja. Gitu. Ya, berat emang ya. Jadi masalah kan, Bang, dengan Tritunggal Anda. Tritunggal mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri, bukan punya Tuhan Yesus. Ustadz, gimana permasalahannya dengan Tritunggal? Tritunggal mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, tapi Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Itu Tritunggal. Yesus Tuhan itu sendiri. Itu kata Yesus Tritunggal. Nggak punya Tuhan dia. Itu Wanes. Dia nggak punya Tuhan Yesus itu. Kamu jangan ngarang, Ustadz. Kamu jangan. Bukan ngarang. Tanya. Mau saya naikin Tritunggal? Mau saya naikin? Mau saya naikkan yang Tritunggal? Habis kau dibidatinnya. Itu jadi masalah memang. Saya nanya lagi nih satu sama Pak Dehe nih. Bentar ya. Pak Dehe, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Pak Dehe. Berat ini Pak Dehe. Iya, berat ini. Coba saya mau tanya Pak Dehe. Pak Dehe, Yesus itu Tuhan atau bukan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ini Pak. Nah, Pak Dehe kayak gitu terus kan gitu. Gini, kalau paham Pak Dehe aja, paham Pak Dehe Tritunggal, Unitarian atau apa gitu. Karena Tuhan Yesus juga pernah berdoa dia kepada Tuhan. Ya, Bang. Nah, Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Itu jelas di dalam Alkitab Pak Ustaz. Iya. Jadi gini Pak Dehe, Anda sepakat nggak Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Di dalam Bible yang saya pelajari, dia itu bisa iya dan bisa tidak. Yang Anda ambil gitu, kesepakatan yang Anda ambil. Karena saya akan tanya juga sebaliknya masalahnya. Yang kami pelajari di agama Kristen Protestan, bahwa Tuhan itu bisa berubah-ubah. Hanya dibilang dia Tritunggal. Nah, Tritunggal. Baik, berarti Tritunggal Yesus adalah Tuhan, 3 dalam 1. Ya, betul. Tetapi ketika dia meninggal juga, dia katakan di sana bahwa, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, Pak Dehe, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau paham Anda, Tuhan ini punya Tuhan lagi nggak?
Kalau kita pelajari di Alkitab nih mutar-mutar. Makanya kan saya bilang sengketanya udah lama kan kayak gitu, karena pahamnya beda-beda gitu lah. Kata Abang Eldo yang di atas ya, Yesus itu punya Tuhan sama kayak Edis gitu. Iya betul juga Pak. Makanya mana konsep yang betul gitu loh. Di situ bingungnya pada mana yang betul gitu, bingung saya jadinya. Iya betul, jemaat bisa bingung. Kalau begitu Pak Ustadz, tak usah bingung. Kalau iman kami tidak ada kebingungan Pak Ustadz. Oke. Di dalam Injil Yohanes sampai selesai dia dibaca ya, sampai selesai Injil Yohanes itu semua sudah terjawab. Apa? Udah. Karena kebanyakan orang membaca itu hanya sebagian saja dan mereka Bang Sitorus, Bang Doni Sitorus, ente macet-macet tuh jaringannya, macet-macet jaringannya. Coba dibenerin dulu. Iya. Lak masalahnya. Begini Pak Ustaz. Kalau dalam Injil Yohanes dari ayat 1 sampai terakhir yang habis, bukan harus satu perikop. Ya 1 sampai bukan berapa harus ya? Itu 18 ya? Tidak satu 18 sampai perikop 20 ya. Sampai habis selesai. Di penghujung akan mulai mendapatkan penghujung, nanti akan didapatkan intinya. Siapakah Bapa itu dan siapakah Yesus? Oke. Baik, sekarang saya tanya lagi, Bang ya. Selain sengketa masalah konsep itu kan ya, yang saya kasih tahu, Abang percaya dengan Paulus nggak? Paulus adalah orang yang terpilih. Oh, percaya, Bang? Ya, dia rasul Paulus, saya percaya. Oh, rasul. Pak Dehe, percaya gak dengan Paulus? Sekarang saya tanya Pak Dehe. Ketawa beliau Pak Dehe. Jawab Pak Dehe. Kalau Paulus saya nggak percaya Pak. Nggak percaya. Tuh sengketa kedua ini, ada yang percaya Paulus, ada yang tidak, kan gitu. Karena punya alasan masing-masing. Orang biasa di dalam ketidakpercayaan oleh Rasul Paulus, yang membaca dalam pernyataan Rasul Paulus itu tidak selesai, makanya semua itu harus dibaca dengan selesai. Wah, kalau gitu Pak Dehe aja yang bantah dah, nggak usah saya dah. Itu dalam keimanan yang saya baca ya Pak Ustadz. Saya ingin bertanya kepadamu Pak Ustadz. Dalam keimanan Pak Ustadz, kalau membaca itu yang mana yang harus dibaca, hadis atau Al-Quran? Semua. Hadis ini hadis mana nih yang harus dibaca? Iya semua. Al-Quran oke, harus dibaca. Hadis mana ini? Hadis Sahih, Hasan, Doib itu dibaca semua. Bahkan Maudu pun dibaca juga. Tidak, hadis ini hadis apa saja? Hadis yang Sahih ya Hasan, baik. Terus Doib yang lemah sama Maudu itu dibaca semua. Tapi nanti difilter, yang dipakai itu yang Sahih gitu. Yang lemah ini yang mana? Yang lemah itu yang banyak juga. Yang Sahih itu contoh gini ya, ketika yang Sahih itu ya perawinya itu jelas, matannya jelas,
Itu ada kumpulannya dari riwayat hadis Muslim dan Bukhari ada, ya kan kayak gitu. Terus yang doib, yang lemah itu contoh ya, perawinya itu dikenal pelupa, jadinya derajatnya lemah. Bisa, tergantung. Hadis ini ada berapa macam Pak Ustadz? Banyak. Bahkan seorang mujtahid aja bang ya, dia harus hafal 500.000 hadis. Saya enggak sanggup kepalanya 500.000 hadis. Gitu. Nanti dulu kita alihkan ke pembicaraan. Sekarang saya mau ke sini dulu bang, kepada He dulu. Saya ingin bertanya keimanan Pak Ustadz. Oh nanya, ya habis tanggapan Pak Dehe tentang Paulus. Coba silakan Pak. Kalau firman dari yang kuasa, dari Tuhan, yang mana yang sebenarnya? Hadis atau Al-Quran? Firman dari Tuhan itu Al-Quran. Jadi firman dari Tuhan itu Al-Quran, Pak Ustadz bilang ya. Nah, firman itu berarti dia perkataan dari yang kuasa atau tidak? Perkataan dari yang kuasa. Bentar ya Pak Dehe ya, gantian kita ngomong. Itu Terus perkataan dari yang Oke. Kalau dari yang perkataan yang kuasa itu, kalau dia dibuka dari pertama itu perkataan yang kuasa atau tidak? Ya iya, jelas semua. Semua. Ayo bang. Iya, pertanyaan yang berbobot dikit, yang susah gitu, yang saya jawab. Itu ada kontradiksi tidak itu yang di Enggak Al-Quran? pernah. Ada bercampur kata manusia atau tidak? Enggak ada. Tidak ada Ustaz. Enggak ada. Kalau Tuhan mengutip perkataan manusia ada. Mengutip perkataan iblis pun ada. Oke? Tuh. Di mana itu kalau Tuhan mengutip perkataan manusia? Banyak tentang Firaun, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Muhammad, tentang Yesus juga ada dikutip. Di mana itu tertulis? Tertulis contoh nih ya, tentang Yesus aja atau Nabi Isa. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Itu ucapan dari Yesus. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, dia seorang nabi, dikenal orang seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis shalah, dia adalah orang yang diberkahi dimanapun. Tuh. Terus apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia itu berbakti kepada orang tuanya. Terus dia juga selamat waktu dia dilahirkan. Nih Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya itu perkataan-perkataan Yesus atau Nabi Isa yang dikutip Allah. Yesus itu sama. Pak Ustadz, Bapak Ustadz tadi menyatakan Yesus. Apakah Yesus itu sama dengan yang Anda imani? Nabi Isa. Bukan saya yang menyamakan, kitab kau yang menyamakan. Jadi saya ambil aja dari kitab kau. Kitab kau menyamakan masalahnya. Bukan Islam yang menyamakan. Nabi Isa dengan Yesus yang menyamakan itu bukan umat Islam, tapi Bible Anda. Mau bukti? Jangan ambil dari Bible yang saya tanya, Al-Quran Anda. Lah, kalau dari Al-Quran Nabi Isa ya Nabi Isa. Jadi kenapa Anda menyatakan Yesus? Iya, karena kitab Anda di Bible menyamakan dengan Nabi Isa saya. Lahir itu Bible atau kitab Anda? Ya udah, ya mau kan rokok. Kena rokokmu tuh, Bang. Aduh, gimana sih?